terlepas jadi petani, lulusan Fakultas Pertanian, para sarjana pertanian itu punya banyak sekali bidang pekerjaan yang bisa mereka geluti ya. Di antaranya peneliti, akademisi, kemudian juga bisa di lembaga keuangan dan perbankan, bahkan bekerja bersama pemerintah itu banyak sekali, bekerja di industri, ya? Iya banyak sekali. Jadi artinya para petani yang sudah dibekali oleh ilmu-ilmu yang tinggi dan banyak pengalaman. Iya. Dan kalau kita mau sama-sama sadar nih sebenarnya Bu Nina bahwa pertanian ini salah satu penyokong perekonomian di Indonesia kan ya? Betul. Hai Sobat Unik, senang sekali saya Merinda Tobing bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam Unik TV yang selalu memberikan informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya ditemani oleh Bu Nina Lisanti. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dari Fakultas Pertanian Universitas Kediri. Kita sapa dulu. Halo Bu Nina. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa, kita nggak janjian, ternyata saya baru tahu samaan ping-ping nih ya. Berarti satu hati. Betul, hari penuh cinta ya hari Betul. ini. Bu Nina, di podcast kita kali ini kita mau ngebahas nih bareng teman-teman di Unik. Masa iya kalau kita kuliah di Fakultas Pertanian ujungnya jadi petani doang? Bener nggak sih Bu? Saya balikin lagi pertanyaannya. Apa sih yang emangnya yang salah kalau jadi petani? Iya nggak ada yang salah gitu. Cuma banyak orang berpikir, berarti kalau kuliah di pertanian pasti akan menjadi petani saja gitu. Atau gimana sebenarnya? Sebenarnya paradigma yang ada itu petani itu kan cenderung berpenghasilan rendah, berpendidikan rendah. Nah, di sini di Fakultas Pertanian ini kita mengajak merubah paradigma itu bahwa petani itu ya untuk sebagai sarjana pertanian ya dia akan menjadi petani yang berpendidikan tinggi tentunya. Karena pendidikannya tinggi, dia bisa menerapkan apa yang dia dapatkan di bangku kuliah sehingga dia akan menjadi petani yang sukses. Tapi terlepas jadi petani, lulusan Fakultas Pertanian, para sarjana pertanian itu punya banyak sekali bidang pekerjaan yang bisa mereka geluti ya. Di antaranya peneliti, akademisi, kemudian juga bisa di lembaga keuangan dan perbankan, bahkan bekerja bersama pemerintah itu banyak sekali, bekerja di industri, ya? Banyak sekali. Jadi artinya para petani yang sudah dibekali oleh ilmu-ilmu yang tinggi dan banyak pengalaman. Iya. Dan kalau kita mau sama-sama sadar nih sebenarnya Bu Nina bahwa pertanian ini salah satu penyokong perekonomian di Indonesia kan ya? Betul. Apalagi negara kita agraris. Banget. Jadi 80% hampir ya penduduk Indonesia ini memang kerjanya di sektor pertanian. Tanpa kita sadari ya. Ya karena selama manusia ini ada, maka pangan itu kan tidak akan pernah putus ya, menjadi kebutuhan utama seluruh manusia, siapapun dari kecil sampai lanjut usia. Sehingga sektor pertanian ini terbukti saat pandemi itu satu-satunya sektor yang tidak akan pernah mati gitu. Nah, tidak akan ini turun. kalau kita flashback di masa pandemi, satu-satunya bisnis yang terus bertahan dan selalu ada, nggak ada efeknya sama sekali ya di sektor pertanian ya. Termasuk salah satu sektor yang justru menjadi terus meningkat semasa pandemi kemarin sebagai penyumbang di PDB ya, pendapatan. Nah, akhirnya kita sama-sama sadar dan mindset kita semakin terbuka. Oh, ternyata ini loh hasil kalau kita kuliah di Fakultas Pertanian. Betul gitu ya. sekali, ya. Menjadi seorang petani yang berkualitas, bahkan ternyata para alumninya tidak hanya menjadi bergelut di bidang pertanian saja, tapi juga berbagai hal. Di berbagai lini ya, di berbagai tentunya tetap di dalam sektor pertanian, industri pangan. Tercatat data dari kami, kita sudah menghasilkan ribuan sarjana pertanian lulusan dari Fakultas Pertanian Universitas Kediri yang telah bekerja bersama pemerintah dalam artian di sini adalah sebagai ASN ya, itu sudah menjadi kepala dinas di banyak lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya tidak hanya di departemen atau dinas pertanian, tapi juga dinas perkebunan, dinas tanaman pangan, bahkan Bupati Kediri beberapa tahun yang silam itu juga adalah lulusan Fakultas Pertanian Universitas Kediri. Di Sekaresidenan Kediri ini baik di Kediri sendiri, kemudian Blitar, Trenggalek, Tulungagung itu banyak sekali kepala dinasnya adalah lulusan dari Fakultas Pertanian Universitas Kediri. Itu yang bekerja bersama pemerintah. Yang bekerja di sektor swasta itu lebih banyak lagi. Jadi mulai dari sektor swasta yang mungkin tarafnya nasional, taraf lokal, taraf nasional hingga taraf internasional juga ada. Ada yang salah satu
sarjana lulusan dari Fakultas Pertanian Universitas Kediri itu adalah sebagai manajer pemasaran di salah satu perusahaan besar di Filipina itu jual beli rotan misalnya seperti itu. Jadi walaupun mungkin di sektor swasta tapi tetap memang linier ya, masih tetap linier dalam artian masih tetap di usaha industri pangan ataupun industri agroindustri ya, pengolahan produk-produk pertanian. Nah, itu berbagai kiprah para alumni dari Fakultas Pertanian yang terbukti banyak yang sudah sukses baik jadi ASN, pengusaha di bidang sektor pertanian. Ternyata bukan hanya di skala-skala nasional, bahkan juga di internasional. Betul, ya Bu Dina ya. Luar biasa Bu Dina, tapi kalau melihat nih, berarti artinya sektor bidang pertanian di Indonesia ini punya prospek yang sangat bagus. Punya peluang yang juga tinggi dan selalu ada di semua masa. Gimana Bu Dina menanggapinya? Iya, tentu saja selama kita ini di Indonesia ini kan diberkahi Allah dengan begitu kaya rayanya ya sumber daya alamnya. Jadi Indonesia ini akan tetap jadi negara agraris, negara maritim. Maritim itu kan perairan itu bagian juga dari pertanian. Pertanian itu kan luas ya. Pertanian, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, berikanan itu juga bagian subsektor dari pertanian. Jadi selama Indonesia ini kita berada di Indonesia, di negara yang kaya raya ini, maka pertanian itu akan selalu menjadi sektor unggulan ya. Jadi artinya potensinya yang sangat besar, sampai ke depan pun insya Allah akan tetap cerah ya masa depannya, sehingga dan itu artinya butuh tenaga-tenaga terampil ya. Jadi terampil di sini artinya terdidik dan terampil untuk mengelola bagaimana agar sumber daya yang banyak ini nggak hanya keluar negeri saja gitu, tapi bisa diberdayakan semaksimal mungkin untuk rakyat Indonesia sendiri. Nah, itu butuh orang-orang atau orang-orang dari Fakultas Pertanian lulusan yang memang punya kompetensi yang luar biasa. Betul. Berarti kalau kita melihat Bu Dina, potensinya ada di negara kita, peluangnya juga besar. Betul. Tentu yang menjadi pertanyaan teman-teman di sana, kalau misalnya mereka kuliah di Universitas Kediri di Fakultas Pertanian, itu ada berapa program studi sih? Di Fakultas Pertanian Universitas Kediri saat ini ada 2 program studi, yaitu program studi agroteknologi dan program studi agribisnis. Agroteknologi dan juga agribisnis. Betul. Kira-kira apa yang akan dipelajari teman-teman nih ketika bergabung menjadi bagian dari Fakultas Pertanian, Bu Dina? Iya, mungkin kalau dengar kata agroteknologi ini belajarnya apa gitu ya, agribisnis belajarnya apa ya. Kalau agroteknologi itu lebih pada penekanan bagaimana pemanfaatan teknologi dan inovasi khusus untuk diterapkan di sektor-sektor pertanian. Baik itu on farm maupun off farm, maksudnya ini sebelum, saat penanaman ataupun pasca panen. Jadi ruang lingkupnya seperti itu kurang lebih untuk agroteknologi. Sedangkan untuk agribisnis itu mahasiswa atau lulusan itu diharapkan memiliki keterampilan untuk bisa melakukan analisa, membuat perencanaan bisnis ya, terutamanya bisnis di bidang pertanian dan sebagainya, hingga memiliki kemampuan seperti manajerial, kemampuan memiliki usaha sendiri, memiliki kreativitas dan inovasi kewirausahaan dan sebagainya. Jadi memang profilnya dari Fakultas Pertanian itu ada 2, jadi baik tiap prodi agak sedikit berbeda tapi intinya sama, yaitu menjadi wirausaha pertanian yang profesional, dan yang kedua sebagai produsen atau tadi disebutnya bahasa lain dari petani tadi ya, jadi menjadi produsen atau manajer-manajer dalam produksi pertanian. Wow, luar biasa. Itulah sebagai gambaran untuk kita ketika kita kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Kediri. Banyak hal yang dipelajari, bukan hanya teori, pengalaman, banyak juga ilmu. Tapi kalau untuk kerjasama dengan bidang-bidang luar yang untuk mensupport pembelajaran di sini, di Faperta seperti apa, Bu? Iya, tentu saja kita punya banyak sekali mitra ya, namanya kita sebut saja sebagai mitra. Mitra ini tentu saja mendukung program yang saat ini sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita memberikan kebebasan untuk mahasiswa belajar kurang lebih 3 semester di luar kampus. Jadi mereka punya pengalaman magang, kemudian punya pengalaman untuk asistensi mengajar. Kalau yang mungkin senangnya ke arah akademis ya, senang mengajar, begitu kita fasilitasi. Kita bekerja sama dengan mitra-mitra sekolah-sekolah, SMK-SMK pertanian, kemudian sekolah-sekolah yang
memang ada basic seperti adiwiyata seperti itu yang cinta lingkungan, itu kita kerjasama untuk asistensi mengajar. Lalu untuk magang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di sekaresidenan Kediri maupun secara nasional yang memang bermitra dengan fakultas untuk agar mahasiswa itu bisa magang ya, praktek bekerja selama 1 semester, jadi 6 bulan. Bahkan beberapa tahun belakangan ini mahasiswa itu bahkan digaji. Jadi mereka belajar tapi juga mereka mendapatkan walaupun mungkin nggak full ya gajinya ya. Dan itu mahasiswa senang sekali. Jadi mereka praktekkan apa yang mereka peroleh di selama berkuliah, mereka praktekkan di saat magang. Nah, lainnya juga ada penelitian juga, kita bekerja sama dengan banyak instansi pemerintah, khususnya lembaga penelitian. Kalau sekarang udah ganti nama jadi BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu kita juga kerjasama. Tujuannya apa? Untuk mahasiswa bisa melakukan penelitian yang lebih advance, juga mereka bisa bekerja sama dengan peneliti-peneliti atau calon peneliti dari universitas-universitas lain. Oke, ilmu akademis, non-akademis, berbagai experience kita dapatkan di sini di Fakultas Pertanian Universitas Kediri. Bu Dina, terakhir apa sih yang ingin Bu Dina sampaikan pada teman-teman di luar sana supaya mereka juga tergerak untuk ayo dong kuliah di Fakultas Pertanian, kalau kita melihat potensi dan juga peluang di Indonesia sangat luas sekali. Silahkan Bu Dina. Iya. Jadi buat anak-anak, adik-adik semuanya yang cinta sama lingkungan, yang mungkin punya basic seneng untuk tanam-menanam ya, bercocok tanam, berkebun, atau seneng banget kalau lihat ijo-ijo gitu ya. Baik itu tanaman pangan maupun tanaman hias, perikanan, kehutanan, apapun di sektor pertanian. Yuk jangan ragu-ragu, jadilah calon pengelola pertanian di Indonesia ini yang bisa menjadikan pertanian Indonesia ini lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Yuk gabung di Fakultas Pertanian Universitas Kediri, kita belajar bareng, sharing bareng, karena dosen-dosennya ini juga praktisi rata-rata sebagian besar. Jadi tidak hanya mengajar tapi mengajar ilmunya, tapi juga sharing gimana sih bisa sukses jadi petani milenial katanya sekarang ini. Oke, jadi teman-teman dipersiapkan menjadi petani milenial, wirausaha pertanian, sekaligus bisa mengelola sumber daya dan kekayaan alam di Indonesia dengan optimal. Betul begitu sekali. Ya, Bu Dina? Harapannya lulusan Fakultas Pertanian itu tidak hanya menjadi pekerja, tapi juga bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena sebagian besar lulusan Fakultas Pertanian Universitas Kediri itu sekarang sudah punya usaha, walaupun sebagai ASN juga punya usaha dan linear di bidang pertanian gitu. Jadi UMKM lokal itu menjadi binaan juga dari fakultas. Sebagian kecilnya itu juga adalah campur tangan dari para alumni. Jadi kita bersinergi untuk membangun pertanian di Indonesia. Baik, sinergi dan kolaborasi itu Betul, kuncinya ya. Kuncinya. Bu Dina, terima kasih banyak akhirnya membuka insight dan mindset kita. Ternyata Fakultas Pertanian ini menghasilkan banyak alumni sukses ya. Betul. Jadi kita tunggu teman-teman untuk bisa bergabung dengan Fakultas Pertanian Universitas Kediri. Bu Dina, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Saya Mei pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya.